Review bahan tambal gigi di Nice Dental Clinic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya Dr. Ahmad di Nice Dental Clinic. Kita akan membahas mengenai beberapa jenis bahan yang biasanya digunakan pada kegiatan restorasi gigi. Oke, yang pertama di sini kita ada bahan, dia bernama resin komposit, yang bahan tersebut berasal dari gabungan dari beberapa jenis filler yang dari resin. Oke, kelebihan dari bahan tambal resin komposit ini atau yang biasa dikenal sebagai komposit, dia memiliki warna dan bentuk yang bagus jika digunakan untuk merestorasi gigi, terutama pada gigi-gigi depan anterior yang membutuhkan tingkat estetik yang tinggi. Untuk bahan ini dia harganya ya relatif lebih mahal dibanding bahan yang satunya. Kemudian dia dalam waktu yang beberapa lama dia memiliki kerugian, yaitu warnanya bisa jadi berubah, terutama kalau kita sering minum teh atau kopi atau mungkin warna dari bahan makanan lainnya. Nah, hal ini bisa kita siasati dengan kita menghindari minuman yang mengandung bahan pewarna tersebut seperti teh atau kopi. Kalau memang masih kepingin, boleh kita bisa konsumsi teh atau kopi tapi menggunakan sedotan, jadi sehingga tidak kontak langsung dengan bahan-bahan tersebut. Seperti itu. Kemudian ada bahan lagi, dia namanya GIC atau lebih lengkapnya Glass Ionomer Cement. Bahan tambal ini dia memiliki warna yang sebenarnya ya cukup bagus, namun jika digunakan untuk gigi anterior atau gigi depan, dia warnanya tidak bisa sama persis dengan warna gigi asli. Seperti itu. Selain itu dia memiliki kerugian, kalau terkena air liur, dia memiliki tingkat dilusi terhadap air yang tinggi, sehingga bahan GIC ini mudah larut. Kemudian indikasinya biasanya bisa kita gunakan pada karies-karies yang berada di leher gigi. Pada daerah tersebut dia memiliki tingkat retensi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bahan komposit. Seperti itu. Oke, jadi kali ini kita akan mempraktekkan mengenai penambalan menggunakan resin komposit pada karies kelas 2 proksimal ya. Oke, pertama ini setelah kita lakukan pembersihan kavitas, perlu kita aplikasikan etsa menggunakan teknik selective etch, yaitu pada bagian enamelnya saja yang kita lakukan pengetsaan. Untuk durasinya bisa kita sesuaikan dengan bahan yang kita gunakan, perlu kita ikuti sesuai dengan petunjuk pabriknya. Oke, umumnya tapi berkisar antara 20 hingga 40 detik. Oke, kemudian kita tunggu, setelah itu bisa kita lakukan pembilasan. Pembilasannya kita harus membersihkan hingga etsa itu bersih ya, tidak boleh ada yang tersisa sama sekali. Untuk kavitas yang di dalam juga, oke, bersih. Oke, kemudian setelah dilakukan pengetsaan, perlu kita cek terlebih dahulu apakah permukaan dari gigi warnanya sudah chalky white. Setelah itu, jika memang sudah chalky white, bisa kita lakukan pengeringan. Namun pengeringan di sini sebaiknya dilakukan dengan menggunakan cotton pellet untuk menghindari dehidrasi dari air yang berlebihan. Karena untuk bonding yang kita gunakan, dia harus dalam kondisi yang lembab. Oke. Lalu untuk pengaplikasian bonding sendiri, perlu kita lakukan dengan teknik scrubbing minimal 20 detik pada gigi tersebut. Jadi tidak boleh terlalu cepat atau terlalu buru-buru. Dan gerakannya dilakukan scrubbing dengan menekan agak keras, tidak apa-apa. Seperti ini. Untuk bagian yang terkena etsa tadi itu bagian enamelnya, sehingga kita ketika mengaplikasikan bonding tergantung juga dari bonding yang kita gunakan. Jika kita menggunakan bonding generasi terbaru, bonding bisa langsung diaplikasikan pada semua bagian gigi, baik yang enamel maupun yang dentin gitu. Karena ini adalah tambalan pada sisi proksimal, di sini sudah terjadi kehilangan pada dinding proksimal, maka perlu kita lakukan penambahan struktur dari gigi tersebut dengan bantuan dari fiber untuk lebih menguatkan giginya tersebut. Jadi membantu mengurangi faktor C-nya di gigi tersebut. Oke, kemudian setelah kita lakukan pengaplikasian bonding, perlu kita lakukan penguapan ya dari bondingnya tersebut agar
bahan pengencer dari bondingnya bisa terbuang sempurna. Oke, setelah kita lakukan penyemprotan, perlu kita lakukan curing. Untuk curing sendiri dari bonding mengikuti dari instruksi pabrik dari produsen bonding itu sendiri ya. Pengaplikasian bondingnya sesuai instruksi pabrik. Untuk arah dari liquornya sendiri, kalau bisa tegak lurus dari arah kavitas itu sendiri, sehingga semua daerah kavitas tersinari dengan baik. Oke. Selain itu, pada saat kita curing, kita juga harus melihat dari spesifikasi alat liquor kita, dia mempunyai kekuatan cahaya sebesar berapa. Soalnya kalau untuk alat liquor sekarang, dia memiliki berbagai macam variasi mode yang memiliki juga tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Ada yang mode ramping, ada mode turbo, macam-macam sesuai dari manufaktur dari alat liquor itu sendiri. Oke, pada menggunakan bonding ini saya lakukan liquor sebanyak 20 detik. Oke, sudah. Oke. Lalu untuk pengaplikasian bahan tambal yang pertama, kita bisa lakukan dengan mencampurkan antara komposit berjenis flow untuk mendapatkan adaptasi tepi kavitas yang baik. Karena di sini karesnya adalah kares proksimal, di sini saya menambahkan dengan menggunakan fiber yang berfungsi untuk mengurangi faktor C dari gigi ini. Untuk pengaplikasian fibernya sendiri, kita sebaiknya membuat dinding tegak pada sisi proksimal tersebut. Tuh. Oke. Kemudian bisa juga kita lakukan tambahan menggunakan komposit yang fill untuk memperkuat dari tambalan tersebut. Karena umumnya kalau kelas 2 dia rawan lepas pada bagian proksimalnya. Oke, ini kita liquor terlebih dahulu. Untuk liquor awal dapat kita lakukan 20 detik. Oke. Setelah itu kita aplikasikan bahan komposit yang berikutnya. Nah, untuk setiap kali curing kita usahakan menggunakan teknik instrumental, jadi tidak boleh terlalu tebal kompositnya. Kecuali kalau kita menggunakan komposit yang bulk fill, itu bisa kita lakukan curing dengan ketebalan yang lebih dalam. Setelah itu bisa kita bentuk pit dan fissure dari gigi tersebut. Kita bentuk sesuai dengan bentuk anatominya. Oke, jika sudah terbentuk, kita lakukan curing kembali. Oke. Oke, setelah dilakukan liquor, kita bisa melakukan pemolesan dan pembenahan dari bagian-bagian
tambalan tadi. Jadi kalau memang masih ada yang kontak terlalu tinggi, bisa kita lakukan pengurangan di situ. Ini hasil dari restorasi resin komposit tadi. Di sini sudah kita lakukan pemolesan. Nah, jika menggunakan bahan resin komposit, kita dapatkan warna dengan gigi, bisa kita lakukan penyamaan yang bagus, sehingga terkesan tidak dilakukan penambalan atau mirip seperti gigi asli. Hal ini berbeda dengan dilakukan penambalan dengan menggunakan GIC atau glass ionomer semen. Meskipun dia memiliki varian warna yang bermacam-macam, tapi umumnya warna yang ada di hasil restorasi dia memiliki warna yang berbeda. Pada kali ini kita juga akan melakukan penambalan pada kelas 5 GV Black pada gigi ini. Nanti bisa kita bandingkan warnanya dengan yang resin komposit. Sebelum kita melakukan manipulasi untuk restorasi GIC, untuk bahan tambalnya perlu kita siapkan powder dan liquidnya. Di sini kita menggunakan punyanya TIT. Itu dia memiliki rasio antara powder dan liquid untuk mixingnya sebesar 1:1. Oke, kita ambil dulu untuk powdernya, perlu kita tiriskan. Oke, seperti ini. Kemudian kita taruh di mixing pad atau bisa menggunakan glass slab untuk menghindari reaksi samping dari proses curing GIC ini. Oke, di sini sudah menggunakan 1:1. Bisa kita lakukan pengadukan. Sebelumnya kita bagi dulu powdernya menjadi 3 bagian. Oke, lalu kita aduk dengan gerakan melipat seperti ini. Kita lakukan pengadukan terus hingga didapatkan konsistensi GIC yang optimal. Di sini menggunakan GIC dengan warna A3. Coba kita lihat bagaimana warna dari A3 ini jika dibandingkan dengan A3 yang komposit. Oke. Kemudian setelah didapatkan konsistensi yang optimal, bisa kita lakukan pengaplikasian pada gigi ini. Nah, terlalu banyak sekali. Lalu untuk pemolesan dari GIC ini kita harus menunggu hingga waktu pengerasan atau curing time dari GIC ini tercapai. Umumnya bisa dilakukan setelah 24 jam tergantung dari merek GIC yang kita gunakan. Nah, kalau untuk tambalan kelas 5 seperti ini, karena ada pertemuan antara bagian enamel dan sementum, kita bisa mendapatkan warna yang ideal juga kalau untuk kelas 5 antara GIC ini dan sementum, sehingga warnanya juga bisa pas gitu. Tapi kalau dilakukan tambalan GIC pada kavitas kelas 4 atau kelas 3 gigi anterior, hasilnya kurang ideal nanti. Oke. Setelah dilakukan pengaplikasian bahan tambal, untuk bahan tambal GIC sendiri sebaiknya kita lakukan pengaplikasian coating. Coating di sini fungsinya untuk menghindari kehilangan air dari bahan GIC ini sendiri. Karena dia kalau terkena air liur segala macam, dia akan larut ke air sehingga menyebabkan tambalannya gampang rapuh. Gitu. Nah, salah satu tips bisa juga kita menggunakan bonding dari, kalau di sini punyanya 3M, itu bisa kita aplikasikan sebagai coating. Aplikasikannya hanya sedikit saja melapisi permukaan GIC tersebut. Oke,
setelah kita aplikasikan, bisa kita tipiskan dari bonding ini. Kemudian kita lakukan light cure 5 detik saja sudah cukup jika menggunakan turbo mode ya. Oke. Sip. Kelihatan Mas. Nah, bisa kita lihat di sini GIC memiliki warna dan bentuk yang bagus dan ideal untuk kavitas kelas 5. Selain itu GIC di sini sendiri memiliki kelebihan flow rate release sehingga dia bisa meminimalisir terbentuknya lubang baru pada kavitas kelas 5. Oke, terutama pada kavitas-kavitas yang non karies seperti abrasi atau abraksi, dia memiliki kelebihan tersebut. Oke, kalau untuk bahan tambalan komposit di sini, dia memiliki warna yang cenderung lebih sama dibandingkan gigi asli dan dia memiliki tingkat keausan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan GIC, sehingga dia memiliki ketahanan pengunyahan yang bagus. Gitu. Secara overall jika dibandingkan antara harga juga dan kualitas bahan tambal yang kita dapatkan, saya lebih prefer menggunakan resin komposit jika digunakan pada kasus yang tepat seperti itu. Ku pelajari tempat-tempat yang indah untuk pergi nanti, romansa sederhana kita takkan pernah mati. Nice Dental Clinic. Level up your smile, level up your life.